banget Tasya ketemu kalian lagi di channel YouTubeku lagi. Dan guys, di video kali ini aku mau ngebahas foundation yang lagi hype, viral di TikTok. Itu adalah foundationnya dari Dazzle. Yes, karena katanya foundation ini tuh udah mengandung skincare. Dia mengandung Centella Asiatica yang cocok banget buat kalian punya kulit berjerawat, ya kan? Nah, buat kalian yang penasaran, semuanya videonya jangan lupa video di like, di subscribe, dan di share semuanya. Terima watching. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu, seluruh produk dalam video ini benar emang aku sempet dikirimin Dazzle. Ini ada foundation dan ada loose powdernya dikirimin sama Dazzle, tapi untuk kerjasama di TikTok. Di YouTube sama sekali nggak ada kerjasama, dan aku udah izin ke kakaknya untuk aku bakalan mau nge-review jujur di YouTube. Oh ya guys, hirauin muka aku yang lagi breakout ini karena aku lagi nyoba beberapa skincare dan ada yang ternyata nggak cocok di aku, jadi mohon maaf ya kalau muka aku lagi geradakan banget. Langsung aja, yang pertama dari si packagingnya. Jujur ya, kalau dari si packaging menurutku ini lucu banget. Warnanya kayak pink-pink kayak gitu. Dan ini kayak di wrap sama plastik gitu. Plastik, sok-sokan Inggris kayak sama plastik gitu. Terus expired date-nya juga ada di sini. Mari kita buka. Jadi dia ada 2 shade yang aku punya. Tapi setauku emang cuma ada 2 shade. Semoga nanti bakalan ngeluarin shade baru ya. Ini tuh ada yang shade pink nude sama yang yellow beige. Aku bakalan coba dua-duanya nanti, jadi cocok yang mana gitu Zai. Tinggal kita kelopek kayak gini tuh langsung. Cuman sayangnya nih, ininya tuh bakalan langsung kayak kecopot. Jadi kayak nanti bakalan si ininya tuh bersih, nggak ada tulisannya apa-apa gitu guys. Nah, untuk dalamnya dia begindang. Jadi dia itu tinggal dipencet kayak gini nih, keluar nggak sih? Nah, langsung keluar kan sekali dipencet, padahal aku nggak ngarahin dia ke bawah gini, tapi dia langsung keluar ketika dipencet. Dari segi tekstur menurutku dia nggak terlalu cair, nggak terlalu kental juga. Ini yang warna yellow beige. Mari kita coba yang pink nude. Nah ini guys, yang pink nude aku klopekin semua, jadinya bakalan kayak gini aja, packagingnya bersih itu. Mari kita lihat nih. Langsung aja kalian di sini. Nah ini yang pink nude. Oh ternyata yang pink nude di realnya tuh dia nggak pink banget. Aku kira bakalan undertone-nya pink, ternyata enggak guys, masih ada yellow-nya gitu loh. Ini yang pink nude dan ini yang yellow beige. Aku nggak ngerti kalau misalnya di muka bakalan cocok yang mana. Ini aku coba aja di tangan aku ya. Ini yang pink nude. Oke, let's say. Terus ini yang yellow beige. Menurut kalian lebih cocok yang mana guys? Jujur, barusan aku bingung untuk menentukan dua warna ini. Akhirnya aku memutuskan untuk mencampurnya. Karena yang pink nude itu sebenarnya cocok di aku, cuman kayak rada keputihan gitu loh guys. Sementara kalau yang yellow beige itu bener skin tone-nya sama warna kulitku, tapi sayangnya kayak kegelapan gitu. Jadi kayak udah dicampur aja nih. Lihat, ini yang pink nude sama yang yellow beige aku campur kayak 2:1 gitu tadi. Oh ya, dia ini katanya mengandung Centella Asiatica. Jadi kayak kalau kalian kulitnya berjerawat, biasanya kan kayak takut kalau foundationan gitu kan. Gak perlu takut karena dia mengandung Centella Asiatica, jadi harusnya aman lah ya Zai. Jadi bagus banget untuk menutrisi kulit. Terus dia juga mengandung mineral dan chemical sunscreen, melindungi kulit kita dari sinar UV dari dalam dan dari luar. Ini cepet banget buat ngeratainnya. Terus dia mengandung bunga floral immortal gitu gak sih bacanya, yang katanya itu bagus buat mengencangkan dan kayak menambah elastisitas kulit kita. Ini pas di apply, menurutku ya untuk coveragenya itu kayak medium to full. Mungkin kalau di build up lagi itu bisa jadi full. Aku bakalan coba nanti. Nih kalian bisa lihat satu sisi dulu. Ini yang belum kena dan ini yang udah, kok udah kena. Ini yang belum terfoundationnya dan ini yang udah. Ini aku lebih banyak yang pink nude, tapi kayak undertone-nya itu masih ke yellow. Kalian bisa lihat ini kan. Dan jujur menurutku di bagian under eye ini gak terlalu ke cover, tapi agak ke cover. Tapi gak yang terlalu karena emang mungkin under eye aku tuh parah banget. Warnanya hitam parah. Aku mau coba bentar. Kayaknya aku harus tambahin gitu. Tadi emang aku pakainya dikit guys. Nih, kalau kalian tahu aku tadi pakainya segini. Nih, kayak 2:1 dicampur gitu. Aku mau coba di yang ada jerawatnya ini. Sama aku mau build up dulu juga ini yang di sini. Apakah dia bakalan full? Nah, kalian bisa lihat ketika di build up under eye aku udah kayak bener-bener nyaris tak terlihat guys. Jadi emang beneran dia bisa di build up. Mari kita coba sebelahnya ya. Kurang lebih aku pakainya segini guys. Aku ratain deh pakai tangan. Jadi untuk foundation ini karena dia tuh teksturnya nggak terlalu kental dan nggak terlalu cair, better tuh menurut aku kayak kalian oles gini dulu.
baru kalian dab pakai si apa ini namanya, beauty blender, atau kalian bisa pakai kuas. Kayaknya kalau pakai kuas dia itu bakalan lebih coverage, tapi jujur aku nggak terlalu suka pakai foundation pakai kuas. Nah kalian bisa lihat ini yang diratain cuma pakai tangan, sama ini yang udah aku sponin bener-bener kayak jadi ngeblend. Dan aku sukanya dia tuh nggak gampang kegosir gitu loh, walaupun kayak sponku tuh ini spon yang jujurnya kurang aku suka, tapi karena aku nggak nemu spon yang biasa aku pakai, nggak tahu di mana, ya udah pakai ini aja. Nah ini dia hasilnya. Sekalian aku mau baca juga klaimnya sambil nunggu si foundation ini ngeset. Menurutku sih ngesetnya bakalan cepet banget sih kalau dilihat dari hasilnya setelah aku kerjakan. Ini kenapa cahaya aku kok jadi begini? Nah dari klaimnya dia bilang dia tuh hyper coverage important organic silicone powder. Emang kalau silicone powder aku setuju banget karena dia ada sedikit efek buat ngeblurin si pori-pori aku. Tapi kalau dia bilang hyper coverage, menurutku kayak kalau di build up 2 kali 3 kali mungkin iya, tapi kalau cuma sekali apply dia itu jatuhnya kayak lebih ke medium, jadi kayak medium to full. Kalau kalian mau hasilnya full coverage, kalian harus kayak layerin dia 2-3 kali. Ini aja tadi aku di bagian mata sama di bagian jerawat aku layer sampai 2 kali. Terus dia bilang kalau organic breathable formula, no more acne. Mungkin karena dia mengandung Centella asiatica, dimana kayak Centella asiatica selalu dibuat kayak komposisi skincare yang mengatasi jerawat. Jadi dia tuh nggak bakalan nimbulin jerawat lagi. So far sih sejauh ini nggak ada. Biasanya kalau produk-produk yang bakalan nimbulin jerawat tuh kerasa gatel di muka aku. So far sampai sekarang nggak ada kerasa gatel. Terus dia bilang ultra long lasting, waterproof, sweat proof, no transfer. Mari kita buktikan. Ini udah sekitar 2-3 menitan. Dia kayaknya sih udah ngeset. Lihat ya, di tab ini udah kayak nggak lengket, jadi harusnya dia udah ngeset. Aku udah siapin air. Apakah dia transfer atau tidak? Aku bakalan coba satu sisi sini ya. Kita buktikan. Ini aku juga udah apa namanya? Udah siapkan. Tada! Aku sih nggak tahu ya, jujur deg-degan ini bakalan transfer apa enggak. Kayaknya sih udah ngeset. Yuk kita coba aja ya, daripada banyak ngomong ya ye. Ini bener-bener aku tap. Oh kayaknya belum ngeset kali ya. Ini percobaan pertama, mungkin belum ngeset atau gimana, masih transfer. Jadi enggak yang kayak orang-orang bilang katanya no transfer ya guys, ini transfer. Tapi nggak tahu, mungkin belum ngeset. Mari kita tunggu lagi. Ini jam 10.20, aku bakalan nunggu sampai 5 menit. Oke guys, setelah percobaan pertama, after aku kayak semprot-semprot pakai air, terus ternyata dia luntur, berarti dia kan nggak waterproof. Tapi nggak tahu mungkin karena belum ngeset atau gimana. Ini udah aku tunggu 4 menit, let's say hampir 5 menitan lah ya, sama di awal ya kan. Masa awal nggak ada sama dia sih, ini udah 10.24. Aku mau coba dulu yang tanpa air, yang transfer proof atau enggak. Oke, kita coba. Kalau tadi kan karena waterproofnya ya, itu kayak tingkat ke waterproofannya dia, atau mungkin juga karena belum ngeset. Yes, ini lihat ya, nggak transfer ya nggak sih, nggak ada transfer ya, nggak ada transfer. Tapi mari kita coba ketika kena air. Sekarang yang sebelah sini biar adil. Atau mungkin tadi belum ngeset kali, aku nggak ngerti. Bisa dimarahi sama brandnya aku. Oke, ini ada airnya gitu lengket-lengket, kalian bisa lihat. Oke. Ini ada tapi dikit banget. Jadi mungkin ada area-area yang belum ngeset gitu kali ya. Berarti ngesetnya cukup lama. Enggak deh. Lihat deh. Jadi kayak aku tap, nggak aku goser ketika udah kena air. Tada! Berarti dia cuma transfer proof. Karena tadi sebelum aku kasih air dia bener-bener nggak nempel di tisu. Tapi untuk waterproofnya menurut aku sih nggak begitu ya. Tapi ya emang nggak terlalu kayak di awal nih. Lihat, ini kan nggak aku ini toh, nggak aku ini cuma aku kasih air kan. Kalau waterproof kan kurang lebih begini lah ya. Terus kita tap pelan-pelan, tap bukan goser. Kalau goser mah apapun digoser pasti nih. Kalian bisa lihat masih ada, kalau di realnya ini masih ada sedikit foundationnya guys. Jadi dia menurutku nggak waterproof tapi transfer proof kalau misal nggak kena air. Terus apalagi klaimnya dia bilang dia oil free,
alkohol free dan paraben free. Aku setuju banget karena menurutku hasil foundationnya ini agak kayak matte, tapi yang nggak terlalu matte, masih ada sedikit dewy-nya tapi dikit banget. Di realnya dia tuh lebih kayak ke matte. Kalau kalian kulitnya yang tipe-tipe kayak kering, menurut aku sih ini masih oke aja karena dia emang matte tapi yang nggak terlalu matte banget gitu loh hasilnya. Oke, aku mau lanjutin make upku sampai selesai, baru aku mau ngelanjutin kesimpulannya. Sekaligus aku juga nanti mau wear test, kayak karena dia tuh ngeklaim kalau dia itu kayak long lasting 24 hour. Mari kita buktikan nanti ya, Zay. Aku mau lanjutin make up dulu. Oke, ini make upnya udah jadi. Oh ya, tadinya kan aku mau bikin sekaligus sama loose powdernya, tapi karena dia ngeklaim kalau 24 hour, jadi aku nggak mau tambahin produk apapun kayak complexion lainnya. Jadi aku cuma pakai blush on aja. Pas di blush onin dia sama sekali nggak kegoser. Biasanya ada beberapa foundation ketika kita kasih produk lain, entah tuh cream blush atau powder blush, bakal kegoser. Dia sama sekali nggak kegoser, masih aman. Terus pas pakai liquid highlighter dia juga masih aman, nggak kegoser sama sekali. Mari kita lihat setelah nanti beberapa jam kemudian aku bakalan update. Oh iya, sekarang itu jam 10.46. Oke. Tunggu guys, kayaknya aku mau tes dulu oksidasinya karena menurut aku ini udah cukup lama ya aku nyelesainnya. Ini tadi yang yellow beige sama yang pink nude. Mari kita coba dulu yang yellow beige sebelah sini ya, Zay. Aku mau lihat tingkat oksidasinya tuh bakalan kayak gimana. Menurutku sih oksidasinya banget, tapi kita lihat aja ya. Jadi makanya kenapa tadi aku nggak begitu worry ketika aku pakainya agak keputihan dikit. Karena menurutku dia bakalan oxidize, tapi kita lihat aja buktinya. Ini yang yellow beige nih. Warnanya yang yellow beige, di realnya tuh bakalan lebih kayak coklat gelap gitu. Untung tadi aku campur sama yang pink nude. Nih, lihat. Jadi oksidasinya menurutku bener-bener oxidize, bukan yang tipe oksidasi nggak terlalu, tapi ini bener-bener terlalu banget, Zay. Sampai dia tuh berubah tone warna. Lihat yang kecoret. Lihat yang yellow beige, dia jadi yang dari warnanya itu kayak begini, jadi coklat gelap. Sementara yang pink nude ini guys, aku malah jujur lebih suka oksidasinya pink nude, lebih kayak nyesuaiin sama warna kulit aku. Oke, aku bakalan aktivitas dulu ya, Zay. Ini aku baru sampai rumah. Aduh, sekarang itu jam 14.22. Mari kita bikin closing. Kalau kalian lihat, ini kondisinya udah kelihatan kan jerawatnya. Tapi wajar sih, karena nggak aku set. Jadi aku pakai rambut taji. Maaf ya. Oke guys, udah di kursi ini lagi, berarti waktunya kita kasih kesimpulan. Biar aku barusan copot rambut panjang aku. Jadi kayak beberapa hari ini tuh kalau misalnya aku keluar, aku selalu pakai rambut panjang. Sekarang 14.33 dan tadi aku udah panas-panasan. Ini tanpa aku set pakai powder apapun dan nggak aku retouch, nggak aku kasih juga kertas minyak. Aku sengaja aku biarin. Kan dia itu bilang kalau full coverage oil control long. Menurut aku setuju banget karena kayak minyak aku dengan aktivitas aku tadi yang kena sinar matahari, terus sedikit lari-lari dan berkeringat, kayak oil controlnya itu masih terjaga, nggak terlalu berminyak. Ini nggak aku set sama sekali ya, dan ini kalian bisa lihat si jerawat nekel aku, si jerawat ini dia itu masih ada sedikit lapisan foundationnya, tapi yang nggak banget. Kalau tekstur hirauin, emang tekstur nggak bakal bisa hilang. Terus warnanya udah mulai muncul. Terus di bagian ini yang biasanya langsung kayak cracky itu nggak cracky sama sekali, dan dia tuh menurut aku masih ada banget untuk hitungan 4 jam. Ini masih oke tanpa di set, dan foundationnya itu bener-bener kayak ringan banget. Menurut aku dia sama sekali nggak patchy, walaupun di bawah mata aku nggak aku set. Ada garis matanya dikit mulai timbul, tapi nggak banyak, wajar lah ya, karena emang ada garis matanya. Tapi sama sekali kayak hampir nggak luntur gitu loh guys, padahal aku aktivitasnya banyak. Dan minyakku juga nggak terlalu kelihatan gitu. Cuman mungkin karena kan kulit aku sekarang lagi kering, terus ini foundationnya itu hasilnya emang agak ke matte, yang nggak, tapi nggak terlalu yang matte banget, itu nggak, agak ke matte. Ini lihat, garis smilean aku udah mulai kelihatan, tapi kalau misal kayak di tap-tap gini dia udah bakalan ngebaur lagi, masih aman lah ya. Jadi kesimpulannya menurut aku foundation Dazzle ini worth it banget buat kalian coba. Oh iya, harganya sendiri itu cuma 49.000. Ntar aku taruh linknya di description box. Menurut aku ya hasilnya tuh bener-bener kayak second skin aja. Yang aku suka walaupun dia teksturnya nggak terlalu cair, agak kental ya. Dia tuh sama sekali nggak berat, sama sekali nggak kayak greasy, sama sekali nggak. Walaupun hasilnya matte itu sama sekali gak bikin kayak kemerata, kalian ngerti kan ya. Terus dia juga bisa di build up kalau kalian pengen coverage yang lebih. Aduh, aku lama gak ngomong di YouTube, kayak agak gratul-gratul saya, jadi mohon maaf ya.
Terus buat oil controlnya aku setuju banget, ini bener-bener oil control karena kalian bisa lihat kulit aku walaupun berkeringat terus kayak kena matahari, kan biasanya kalau udah kena matahari bakalan jadi kayak minyak gitu kan di T-zone-nya. Ini bener-bener kayak kedip gitu, nggak terlalu keluar minyaknya yang banyak. Malah menurut aku setelah aku beraktivitas, nih foundation tuh makin kayak nyerap ke kulit aku, makin kayak sempurna gitu loh guys, makin kayak second skin aja. Walaupun ini kayak jerawat kelihatan banget ya udahan, tapi wajar, kayak harganya cuma 50.000, lu mau kayak gimana, ini udah bagus banget. Terus menurut aku yang aku suka dia tuh ada sedikit blurring efeknya. Buat aku yang punya pori-pori besar, ini menguntungkan banget. Kalau dilihat sebenarnya dia nggak ngeklaim kalau bakalan ada blurringnya atau gimana, cuman kalau dilihat dari keterangannya dia bilang imported or generic silicone powder, jadi kayak ada silicone powdernya gitu. Wajar kalau dia tuh jadi kayak ada blurring efeknya. Cuman kalau misal dia dibilang kalau misal long lasting sampai 24 jam, jujur aku nggak ngerti, kayaknya sih nggak bakalan bisa kalau sampai 24 jam. Karena kalau kita lihat 4 jam aja udah begini guys, udah kayak ya kayak second skin ya. Cuman tuh maksudnya kayak gimana ya, kayak udah mulai luntur di bagian sini juga udah mulai hilang. Jadi kalau misal 24 jam menurutku kayak agak overclean, tapi nggak ngerti lagi ya, mungkin aku yang salah atau emang aku yang terlalu kena panas-panas, aku nggak paham. Cuman yang aku rasa jujur ini bener-bener menghidrasi kulit aku. Terus pas di apply pertama kali dia kayak sensasi dinginnya dikit. Terus kayak jerawat itu sama sekali nggak panas. Karena ada beberapa produk foundation ataupun complexion lainnya ketika kita berjerawat terus kita kayak dab ke jerawat itu kerasa kayak cokit-cokit. Ini sama sekali nggak ada rasa kayak gitunya. Mungkin menurut aku Dazzle Me coba keluarin warna lain, karena jujur ini warnanya di aku kalau dicampur emang bener-bener kayak ya udah kayak warna aku. Tapi kalau sendiri-sendiri satunya kegelapan, satunya keterangan. Oh iya guys, oxidasinya menurut aku agak terlalu oxidize, tapi masih oke lah ya, kita bisa akalin itu, entah itu pakai powder yang lebih terang atau gelap, sesuaiin aja sama warna kulit kalian. So, sekian video dari aku. Buat kalian pengen kirim saran, kalian bisa langsung tulis komentar bawah. Atau kalian pengen request aku bikin video tentang apa lagi, kalian juga bisa langsung aja tulis komentar bawah. Thank you. Bye.